5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning kids. Nah, setelah semalam kita mempelajari pembelajaran 1, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Jadi, anak-anak harus tetap semangat karena kita akan menghadapi ujian bulanan. Untuk itu, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Nah, lipat tangannya and let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless my students and also their parents. Thank you God. Amen. Okay, now let's start the lesson. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 4 pembelajaran 2. Kira-kira kita hari ini akan belajar apa ya? Nah, anak-anak silakan ambil buku temanya, lalu kita simak video Miss Eka, oke? Nah, bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, jadi sebenarnya kalau kita di sekolah ini akan dibikin percakapan dan Miss Eka akan menentukan siapa yang akan menjadi Udin, Badu, dan Edo. Jadi anak-anak harus membacanya dengan percaya diri. Tapi karena kita tidak sekolah, anak-anak boleh mempraktekkan dengan kakak, adik, atau dengan orang tua di rumah ya nak. Ayo, Udin berkata, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Lalu dijawab Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Kemudian Udin menjawab, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu Badu berkata, membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Lalu si Edo berkata, aku kurang setuju Din. Membersihkan got itu pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Lalu dibalas sama si Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Lalu Udin berkata, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo lalu berkata, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Nah, lalu Udin berkata, aku setuju doh, katanya. Dan Badu juga berkata, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, jadi itulah percakapan antara Udin, Badu, dan juga Edo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nah, jadi di situ ada percakapan yang harus kita jawab. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Kira-kira diperlukan tidak anak-anak? Sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti pekerjaan pun akan terasa lebih ringan ya kan? Number 2. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Jawabannya ada. Lalu number 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, tadi saat itu si Badu berkata kan, membersihkan got. Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau. Itu merupakan kalimat penolakan. Kemudian si Edo juga, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Nah, itu termasuk ya adik-adik. Nah, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan.
Nah, ini sebaliknya. Tadi yang menolak, sekarang yang setuju. Ada nggak kalian menemukan? Nah, Miss Eka temukan salah satunya, yaitu yang dikatakan oleh Udin. Aku setuju doh. Itu termasuk. Lalu Badu pun berkata, aku juga setuju. Itu termasuk kalimat persetujuan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Jadi kalau lingkungan bersih, warga akan nyaman tinggal di sekitar, ya kan anak-anak? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar warga sedang bergotong royong dan ada gambar keluarga si Lani. Nah, papahnya Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu," kata papa si Lani. Lalu Pak RT menjawab, "Baik Pak, tidak apa-apa." Nah, di gambar yang kedua ada gambar Pak RT yang berkata, "Mari kita beristirahat sejenak." Pak RT mengajak warga yang kerja bakti untuk beristirahat sebentar. Itu anak-anak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, seperti yang kita tahu, sila pertama itu berhubungan dengan toleransi antar umat beragama, ya karena jadi gambar yang sesuai dengan pengamalan sila pertama adalah gambar yang pertama, di mana Pak RT mengizinkan Lani dan keluarga untuk beribadah terlebih dahulu. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua? Jadi, sila kedua adalah berhubungan dengan kemanusiaan. Maka gambar yang sesuai untuk pengamalan sila kedua adalah gambar yang kedua, benar, karena di situ Pak RT mengajak para warga untuk beristirahat. Jadi itu berhubungan dengan kemanusiaan, ya kan? Karena saling tolong menolong dan Pak RT tahu bahwa ada rasa lelah di situ. Jadi bangkitlah rasa kemanusiaan, ya kan? Itu dia. Jadi tolong menolong dan juga saling memperhatikan satu sama lain merupakan bentuk pengamalan dari sila yang kedua. Paham ya? Nah, tentu saja kita masih ingat tentang sila-sila Pancasila beserta dengan lambang-lambangnya. Jadi, sila pertama dan sila kedua itu bisa kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat ya anak-anak. Contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua di masyarakat. Jadi Miss Eka punya beberapa contoh yang bisa kita lakukan di masyarakat tentang sila pertama dan sila kedua. Jadi untuk pengamalan sila pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi anak-anak tidak bisa memaksakan tetangga kamu untuk ikut beragama sesuai dengan agamamu. Nah, yang kedua, memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Lalu yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar. Jadi ini semua bisa kita lakukan untuk mengamalkan sila pertama. Lalu kita lanjut ke sila kedua. Bentuk pengamalan yang bisa kita lakukan yaitu menyapa tetangga saat berpapasan. Senyum, ramah dengan tetangga itu harus kita lakukan ya nak. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan bantuan. Lalu menolong sesama dan ada menjenguk tetangga yang sakit. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali, anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Jadi ada gambar Udin yang sedang melompat dan juga meloncat.
ada yang dengan melompat satu kaki, dan ada juga yang ngapain lagi? Iya, meloncat dengan satu kaki. Wah, sering nih anak-anak Miss melakukannya di sekolah. Terus apa perbedaan melompat dan meloncat? Menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya nak. Jadi lompat atau melompat adalah melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah atau ke atas dan dengan cepat menurunkannya lagi. Sementara meloncat adalah gerakan melompat dengan kedua kaki atau keempat kaki secara bersamaan seperti katak dan kelinci. Jadi kelinci itu meloncat, katak itu meloncat ya nak. Nah, jadi kegiatan itu bisa kita lakukan dalam permainan engklek. Jadi anak-anak pernah main engklek kan di rumah? Nah, itu bisa kita lakukan dengan permainan engklek atau tapak gunung namanya. Ini juga Miss Eka dulu sering mainkan sewaktu kecil. Permainan ini dilakukan sering di halaman. Jadi begitu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Hari ini kita tidak ada tugas. Miss Eka hanya mau anak-anak mempersiapkan puisinya. Jadi Miss Eka tunggu sampai besok puisinya. Jadi anak-anak yang tidak mengirim dianggap tidak mengikuti lomba ya. Oke, prepare yourself. Miss Eka tunggu videonya sampai besok sore. Thank you for today. I love you all.